teman-teman yang disayang Allah, tentu kalau kita mengkaji sejarah selalu ada para pakar sejarah yang berbeda pendapat tentang satu peristiwa. Apa sebenarnya yang menjadi penyebab pasti dari G30S PKI. Tetapi saya cenderung setuju pada teori yang dikemukakan oleh Profesor Salim Said dan juga beberapa peneliti yang lain yang kemudian berada di tengah. Artinya ada kan yang sejarawan yang berpendapat PKI itu mutlak sebagai pihak yang sejahat-jahatnya jahat pada saat itu. Ada juga yang justru berpendapat sebaliknya, yang tentu saja juga mereka sejarawan yang punya ideologi kiri yang berpendapat PKI itu justru korban yang dimanfaatkan. Ya, kalau saya bahwa PKI memang punya niat jahat kepada bangsa dan negara kita Indonesia. Mereka dalam tujuan politiknya menghalalkan segala cara ya untuk meraih tujuannya. Tadi saya sudah sampaikan pada posisi Presiden Soekarno sudah sakit-sakitan, PKI merasa harus mengamankan suksesi kepemimpinan pasca Bung Karno. Jadi ketika Bung Karno sakit-sakitan, PKI ini takut bahwa mereka akan kehilangan momentum untuk mengambil estafet kepemimpinan dari Bung Karno. Selama Bung Karno masih hidup, PKI ini terus bergerak untuk memperbesar dirinya, ya, karena Bung Karno dianggap melindungi PKI. Ada Nasakom ya, Nasionalis Agama Komunis tadi yang kemudian dianggap Bung Karno sebagai pilar negara. Maka selama ada Bung Karno, PKI aman untuk memperbesar dirinya, menguatkan dirinya. Nah, cuman ketika mereka merasa belum cukup kuat, Bung Karno sakit-sakitan. Nah, sehingga PKI ini merasa khawatir kalau Bung Karno wafat sebelum PKI kuat memegang kekuasaan dan menginfiltrasi musuh-musuhnya, terutama Angkatan Darat, maka dikhawatirkan begitu Bung Karno meninggal mereka akan dilibas oleh Angkatan Darat karena sudah tidak lagi memiliki pelindung. Nah, maka PKI ini berusaha untuk mendahului Angkatan Darat di dalam melakukan penumpasan terhadap musuh politiknya. Nah, para jenderal yang dibunuh ini dimungkinkan adalah musuh-musuh potensial PKI di masa yang akan datang ketika Bung Karno meninggal. Dianggap ini adalah lawan-lawan politik yang berbahaya bagi PKI di waktu nanti Bung Karno meninggal, maka dihabisi terlebih dahulu. Ini secara umum kalau saya lebih percaya pada logika sejarah atau dalil sejarah ini, bahwa PKI pada saat itu merasa khawatir kalau Bung Karno meninggal sementara mereka belum kuat, maka setelah Bung Karno meninggal mereka akan dilibas oleh Angkatan Darat, sehingga mereka mendahului menyerang dulu gitu ya. Sehingga ketika Bung Karno mulai sakit-sakitan, mereka berusaha untuk membunuh jenderal-jenderal yang dianggap sebagai penghalang dari cita-cita mereka pasca Bung Karno. Itu. Kemudian ya ini yang menjadi pelajaran sejarah penting bagi kita tentang peristiwa G30S PKI. Demikian.